Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin. Terima kasih Amel. Ibu absen dulu ya. Fiantika Jihan hadir. Rahma Aulia hadir. Iklima gimana ya? Sakit ya? Oh, sakit. Novela Ajeng Hadir. oke. Fiona Hadir. Raina, Hadir. kemudian Selviani, Amelia Putri, Hadir. oke. Rizky Amaluna Hadir. hadir. Anissa, Hadir. Fariha, Hadir. Riksa, Hadir. Nafisha Laili, Hadir. kemudian Shirley, Hadir. Ratna Nikrum, Alilatul, Hadir. oke. Amelia, di mana Amelia? Nggak berangkat. Absen. Absen. Lydia Ayu, Hadir. oke. Arini Amalia, Aula, Hadir. oke. Terakhir ada Riaya. Bolos. Ya Allah, Raga. Bolos. Ya udah, terima kasih. Silakan kalian lihat kanan kiri depan belakang, kira-kira ada sampah atau tidak? Oke, kalau bersih kita berarti siap tidak untuk memulai pembelajaran pada pagi ini? Siap. Sebelumnya aku tanya dulu, kalian kabarnya bagaimana? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa? Nasi. Nasi apa? Nasi putih. Nasi putih. Ya udah, ini sebelum hari ini kita akan membahas mengenai puisi. Ya, membahas mengenai puisi. Kita di pertemuan sebelumnya juga sudah membahas tentang puisi, tapi membahasnya mengenai unsur batin sama unsur fisik. Masih ingat? Masih. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba menuliskan sebuah puisi. Tapi sebelum itu kita akan adakan ice breaking. Ya, akan adakan ice breaking. Tapi ini ice breakingnya yang santai-santai aja ya. Tentang melanjutkan sebuah kata. Melanjutkan sebuah kata. Kalau ini namanya jika maka. Kalian pernah dengar nggak? Pernah. Jika maka. Contoh, nggak usah contohin nanti nggak seru. Misalnya gini, ya udah tak contohin ya. Jika ibu tunjuk satu anak ya, misalnya Luna. Jika aku menjadi orang kaya, nah terus ibu langsung tunjuk Amel, lanjutkan. Aku akan menjadi. Maka aku akan menjadi sukses. nah gitu. Jika maka kuncinya jika dan maka. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Ibu mulai dari sekarang. Jika Anissa. Jika aku makan ayam, Jika aku makan ayam, lanjut maka Lala. maka aku akan senang. Maka aku akan senang. Oke, lanjut ya. Jika Luna. Jika aku pergi ke Jakarta, Jika aku pergi ke Jakarta, oke, maka Amel. maka aku akan sedih. Karena Fiona. Karena nggak ada ayam. Nyambung tidak? Nyambung ya. Kalau kayak gitu bisa dijadikan sebuah puisi nggak kira-kira? Bisa. Bisa, oke. Nah kita lanjut ya. Ini sudah full semua memorinya? Oke, kita lanjut ke materi. Nah, hari ini kita seperti yang ibu katakan tadi ya, akan menuliskan sebuah puisi. Nah, tapi sebelum itu, coba kalian scan dulu barcode di depan ini. Silakan buka HP-nya, di scan barcode-nya. Sudah? Sudah? Oke. Dia juga Bu. Ya, kalau misalkan ada apa namanya
diklik lewat iklan. Sudah ya? Oke, itu kira-kira muncul apa? Muncul apa di HP kalian? Materi, apalagi video, apalagi tugas, terus dan pengumpulan tugas. Oke, gini dulu untuk itu kan sudah ketemu semua. Kalian silakan buka video. Nah kan ada dua. Kalian silakan pilih video yang pertama. Ibu pinjam dulu ya. Video yang pertama ini silakan diklik untuk tanda panahnya. Kemudian silakan dilihat dengan seksama video yang pertama. Judulnya Parkiran Pabrik di Jepara Terbakar, 150 motor karyawan. Apa ini? Lanjutannya. Karyawan Di Jepara. Oke, silakan dibuka videonya, disimak baik-baik. Oke, silakan dibuka. Baik, sudah selesai menontonnya? Sudah. Kalau begitu, kalian buka video yang kedua. Silakan buka video yang kedua. Sosok GS ini. Iya, betul. Kita lihat sama-sama. Kalinya mana? Kenapa gitu? Sudah selesai? Ya. Oke, kita tutup dulu HP-nya. Oke, pertanyaan pertama, kira-kira itu videonya tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Oh, video yang pertama. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira itu tentang apa sih? Yang kebakaran.
Siapa? Atau bareng-bareng deh, nggak apa-apa. Siapa yang mau menjawab? Video yang pertama tentang kebakaran. Apa yang terbakar? Di mana itu? TKWI TKWI Jepara. Untuk video yang kedua, itu kira-kira videonya tentang apa? Pembuangan bayi. Pembuangan bayi oleh siapa? Ibunya. Kalau ibunya sendiri. Ibunya berasal dari mana? Dari Banyumas. Ya, dari Banyumas. Kalian tadi lihat isi kertasnya nggak, tulisannya apa? Ya, surat untuk penemu bayinya. Terima kasih ya Kak, dia mau merawat. Oh. Bawah. Nah, menurut kalian dari video yang kedua itu apa yang kalian rasakan sih? Kasihan. Terus Ibunya tega. ibunya kok tega ya. Kalau misalkan kalian posisinya jadi bayinya, apa yang kalian rasakan? Kecewa. Kecewa. Kalau aku dilahirkan tapi seperti ini sih. Nah, kalau video yang pertama apa yang kalian rasakan kira-kira? Kasihan juga kalian. Kalau misalkan kalian posisinya jadi karyawannya, kenapa? Oh, minta ganti rugi. Kecewa ya berarti ya, kecewa. Nah, kira-kira perasaan-perasaan itu kalian bisa tuangkan ke dalam sebuah puisi nggak? Bisa. Oke. Apa namanya? Kalau misalkan ditampilkan ke sebuah puisi, suasananya seperti apa? Ya itu tadi ya, sedih, kecewa, galau, kasihan. Nah, itu. Kemudian, nah ini kan sesuai dengan materi kita hari ini, menulis sebuah puisi. Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan asesmen atau penilaian atau tugas yang kalian kerjakan kemarin, gitu ya. Ibu bacakan kelompoknya, nanti silakan langsung berkelompok saja. Yang pertama, kelompok A. Kelompok A ada Fiona. Fiona mana? Oke, Fiona. Kemudian ada Iklima. Oh iya, Iklima juga berangkat. Ya udah, ada Iklima, ada Amel. Amel berangkat nggak? Oh iya, Amel, ada Ratna juga. Oke, Fiona, Anissa, Amel, Ratna itu kelompok A. Kelompok A. Kemudian yang kedua, Raina. Raina ada. Raina, Nafisha, Rizky Amaluna, sama Fariha adalah kelompok B. Ingat-ingat ya, kelompok B. Kemudian yang ketiga ada Arini, kemudian Novela, Lala, Alilatul, Riksa, dan juga Selviani. Riksa ya, Riksa dan juga Selviani itu kelompok C. Terus yang terakhir Lydia, Viantika, Rahma Aulia, dan Shirley itu kelompok D. Sampai sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada yang belum terbagi kelompok? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu Ibu bagi untuk kelompok posisinya ya. Kelompok A di sini, kelompok B di belakang, kelompok C di sini, kelompok D di belakang. A, B, C, D. Silakan bergerombol. Oke, silakan membentuk kelompok. Tempat duduknya boleh digeser, boleh melingkar, boleh disatukan maksudnya. Kalau bisa jangan membelakangi ya si apa namanya, sejajar aja. Mbak Arini boleh geser ke belakang. Iya ya Mbak Arini. Betul. Nah ini oke, kelompok A suaranya mana? Kelompok B mana? Kelompok B, kelompok C. Oke, kelompok D. Ya, ini kira-kira tugasnya apa sih Bu? Nah tadi Ibu sudah
bilang ya, tugasnya adalah menuliskan sebuah puisi, tapi dalam kelompok. Nah, kemudian kalian kembali lagi ke SID yang tadi. Iya, SID. Nah, ini, yang ini. Kalian silakan buka masing-masing petunjuknya. Betul, petunjuk kelompok. Sesuai kelompoknya. Nah, bagi yang kelompok D itu silakan membuka petunjuk kelompok C. Ini. Kalian kelompok A berarti buka petunjuk kelompok A. Yang B berarti B, yang C berarti buka kelompok C, yang D juga kelompok C. Gitu. Nah, kita buka dulu ya untuk petunjuk kelompok A. Petunjuk kelompok A. Untuk kelompok A, carilah sebuah artikel mengenai berita yang terjadi akhir-akhir ini di area Jawa Tengah. Kemudian bacalah artikel tersebut, buatlah puisi berdasarkan berita tersebut, kemudian tuangkan hasil diskusi melalui Canva. Nah, sebelum itu, kira-kira kalian tahu tidak sih caranya membuat puisi? Langkah-langkahnya bagaimana? Menentukan tema. Nah, lebih jelasnya kalian silakan buka materinya. Untuk materi ada di link materi ya di bagian atas. Iya. Nah, untuk materi ada di bagian atas. Bentuknya adalah sebuah PPT atau PowerPoint. Bagaimana cara menulis sebuah puisi? Langkah yang pertama adalah Menentukan tema. menentukan tema. Betul, menentukan tema. Temanya tadi apa sih? Misalnya kalau di video kasus yang pertama dan kedua, temanya tentang apa ya? Kesedihan, kekecewaan, itu juga bisa. Nah, itu kalian bisa tuangkan ke dalam sebuah puisi. Jadi suasananya itu seperti apa, itu bisa dijadikan sebuah tema. Kemudian yang kedua apa setelah tema? Membangun rasa dengan imajinasi dan panca indera. Nah, membangun rasa, membangun imajinasi dengan panca indera. Kalian kan waktu kemarin itu sudah Ibu jelaskan tentang unsur batin, unsur fisik, betul kan? Nah, ini berkaitan dengan citraan. Kalau panca indera berarti kita panca inderanya ada berapa? Ada berapa panca indera kita? Indra, nah, ada 5. Apa saja? Kepala. Apa aja? Nah, itu pokoknya unsur-unsur itu silakan kalian tuangkan juga ke dalam puisi. Misalnya contohnya di mana, Bu? Misalnya gini, angin berbisik kepadamu. Itu citraan apa? Bukan majas ya, citraan. Berarti kan kita sudah membahas kan ada penciuman, peraba, perasa, pendengar dan lain-lain. Kalau misalkan contohnya angin itu berbisik kepadamu, pendengaran. Nah, gitu. Terus misalnya daun itu melambai-lambai ke arah penglihatan gitu. Pokoknya kalian sesuaikan dengan citraannya. Yang ketiga ada apa lagi? Yang ketiga setelah membangun rasa atau citraan ada menciptakan nada melalui gaya bahasa. Nah, ini tentukan sikap atau nada di puisinya, seriuskah atau santai atau sedih atau bahagia. Nah, ini berkaitan juga dengan temanya tadi ya. Kalian mengusung tema apa nantinya. Kemudian yang keempat ada apa? Tujuan atau pesan. Nah, jadi puisinya bukan cuma sekedar kata-kata saja, tapi tetap ada pesan yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, Ibu juga mau memperkenalkan sebuah metode namanya metode akrostik. Kalau misalkan kalian kesusahan atau kesulitan dalam membuat puisi, kalian bisa menggunakan metode akrostik. Akrostik itu seperti apa sih? Kita contohkan seperti ini. Kita ada di kota apa? Jepara. Nah, Ibu buatkan tema puisi
tentang Jepara. Nah, akrostiknya ada di mana sih? Ini kan katanya ada JEPARA. Nah, kalian buat akrostiknya. Pokoknya di setiap awal kata itu terdiri dari huruf ini. J, bawahnya lagi E, bawahnya P, bawahnya A, bawahnya lagi R, terus bawahnya lagi A. Nah, J dulu, misalnya apa? Jiwa ukir menyatu dalam kayu tua. J, depannya J ya. Terus bawahnya lagi depannya huruf apa? E. Masih berkaitan dengan kota Jepara nggak? Yes. Masih. Bawahnya lagi apa? Pasir Kartini menyapa ombak yang ramah. Huruf depannya apa? P. Apakah Kartini ada di Jepara? Ada. Bawahnya lagi Angin laut membawa harum rempah. huruf depannya A. Ini artinya apa? Apakah di Jepara ada rempah? Ada. Oke, bawahnya lagi Rakyat tekun menjaga warisan budaya. budaya apa yang ada di Jepara? Ukir. Nah, kok ada kan di Jepara? Kemudian bawahnya lagi Akar sejarah tumbuh di tanah berjaya. huruf depannya A. Nah, gitu. Jadi ini adalah huruf awalnya itu terdiri dari judulnya, tapi tetap berkaitan dengan judulnya. Kalau misalkan judulnya Jepara, berarti kalian tetap membahas tentang Jepara. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke petunjuk tugasnya ya. Untuk petunjuk tugas A tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian petunjuk tugas B, carilah sebuah video. Nah, kalau tadi kan yang A itu mencari sebuah artikel atau bacaan. Nah, yang petunjuk kelompok B, carilah sebuah video. Videonya bebas tentang apa saja, tapi berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah. Gitu. Kemudian simaklah video tadi. Ya, kelompok B mana sih? Oh ini. Simaklah video yang tadi kalian lihat. Kira-kira itu kasusnya tentang apa sih? Kemudian suasana yang terkandung di situ kira-kira seperti apa? Nah, kalau sudah silakan kalian menuliskan di Canva boleh, atau di LKPD yang nanti Ibu sajikan juga tidak apa-apa. Boleh pilih salah satu. Ya, boleh di Canva ataupun di LKPD. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, yang kelompok C dan D sekarang. Untuk kelompok C dan D, nah kalian buatlah puisi akrostik yang tadi Ibu jelaskan ya. Buatlah puisi akrostik, kata-katanya bijak. Ya, berarti harus berkaitan dengan kata bijak. Gitu. Kemudian tuangkan hasil diskusinya nanti di sebuah LKPD yang Ibu kasih. Gitu ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau gitu silakan kalian mengerjakan. Oh iya, Ibu bagi dulu ya. Untuk kelompok A silakan dituangkan di Canva, kemudian nanti di download. Ini untuk kelompok B, kelompok C, ini kelompok D. Nah, silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang menghasilkan sebuah puisinya. Oke, silakan kerjakan.
Lanjut nggak ya? Ya. Videonya nggak ditayangkan, cuma kalian puisinya dari bawah aja. Waktunya masih banyak, jangan terburu-buru ya, silakan didiskusikan dengan sesama. Nah, kalau puisi akrostik berarti harus berkaitan dengan judulnya tadi aku bilang ya. Bijak berarti tentang kebijakan. Iya, betul kesulitan. Oh iya, nanti ketika presentasi kalian satu kelompok maju semua. Jadi nggak cuma salah satu toh. Tidak hanya salah satu yang maju, tapi semua anggota kelompok juga ikut maju. Aku yang jawab soal. Itu
Satu orang. Masih bisa. Waktunya masih lama ya, jangan terburu-buru. Kelompok lain silakan dipikirkan mau bertanya apa untuk kelompok lain juga. Karena nanti akan ada nilai keaktifan.
ada majasnya tidak, ada citraannya atau tidak, tipografinya seperti apa. Unsur-unsur pembangunnya dimasukkan semua.
Ada yang kesulitan? Belum ada? Ada yang kesulitan? Kalau bacaannya putus kita Bu. Oh, ini kan fokus ke produksinya dulu. Bacaannya kalian sebisanya dulu nggak apa-apa. Makasih. Kecuali Amel harus full power. Full power. Iya Mbak. Ini sini. Kelompok A sampai mana? Oh masih diskusi visi ya. Kelompok B sampai mana? Oh menuliskan puisi. Kelompok C sampai apa? 80%. Kelompok D 70%. Oke, silakan diselesaikan, masih ada waktu kira-kira 20 menit. Ya. Ibu kasih setiap kelompok 3 pertanyaan. Ya kalian harus tahu makna di balik puisi kalian itu apa, jangan asal menuliskan kata-katanya aja.
Siapa tahu nanti ada yang bertanya tentang majas yang ada di puisi kalian itu apa? Citraan di puisi kalian itu apa? Nah, kalian harus tahu. Itu maknanya apa? Kasusnya diambil dari mana? Nah, itu. Satu kelompok 3 penanya. Harus bertanya semua, yang tidak bertanya nanti yang ibu tunjuk. Ya, satu kelompok maksimal 3 penanya. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Iya, gimana? Baca puisinya jangan sambil velocity-an ya. Bapak sih Bu. Pokoknya sama velocity.
Masih 5 menit lagi ya? 5 menit lagi.
1 menit lagi ya, setelah itu kita presentasi sampai 5 menit. Silakan ditunggu siapa moderatornya, siapa yang mau menjawab pertanyaannya. Siapkan pertanyaannya juga. Baik, sudah selesai? Kelompok A sudah selesai? Sudah. Kelompok B sudah selesai? Kelompok C? Kelompok D? Sudah. Oke. Yang maju terlebih dahulu siapa? Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok A, B, sesuai urutan. Oke. Kelompok A terlebih dahulu, silakan maju. Siapkan infografisnya, di-share ke teman-temannya. Silakan Ratna, Anissa, Amel, sama Luna, Fiona. Silakan maju ke depan. Oh iya, sebelum itu Ibu kasih ini dulu ya. Ini adalah penilaian untuk teman-teman kalian yang maju di depan. Jadi ini bukan individu per orangnya, tapi anggota kelompoknya. Semua diakumulasikan. Gitu ya. Oke, silakan maju kelompok pertama. Per kelompok Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. 5 menit untuk memaparkan hasil materi dan juga pertanyaan sesi tanya jawabnya. Silakan. Ya. Ini adalah nama kelompok yang dinilai mereka. Ini baru kalian. Kalau ini apa? Ini berarti tentang ini A aja. Oh, ini aja. Ini tuh ada jumlah skor sendiri. Untuk skornya kalian tulis rentang angkanya. Jangan A B C D ya, tapi angkanya. Nanti kan kelihatan itu berarti A, B atau C atau D. Rentang angkanya ada 70, 80 dan seterusnya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau gitu silakan untuk kelompok pertama memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator diperkenalkan, nama saya Amalia Putri Miza. Saya Fiona Turki Busina. Saya Anissa Fadila Sari. Saya Tanjung Samudri. Saya di sini akan mempresentasikan puisi saya tentang kisah Batu-Bara dan KPK. Tak baca Bu ini, Bu. Boleh dibaca agak lantang suaranya. Oke, semuanya bisa tenang. Amel akan membacakan puisi. Di kota ukir, sunyi pun pecah. Ketika KPK melangkah gagah, bukan mencari harta tersembunyi, namun dokumen yang kini dicari. Bank Jepara, nama yang disebut dalam pusaran kasus yang berliku. Tumpukan kertas, berkas yang tebal, menjadi saksi bisu kebenaran terkuat. Penyidik datang tanpa ragu, menguak tabir membuka pintu. Setiap lembar penuh makna, menyimpan jejak rahasia tersembunyi. Dari berangkas besi, laci terkunci, terangkut sudah kini diuji. Harapan bangsa tertumpu di bahu, agar keadilan tak lagi semu. Semoga dari tumpukan ini terungkap jelas siapa duri demi Jepara, demi
Ibu Pertiwi, berantas korupsi sampai ke akar bumi. Terima kasih. Tepuk tangan. Oh iya, itu ada sedikit permainan. Kalau misalkan teman-temanmu sudah memaparkan hasil diskusinya, kita kasih gini ya, Ibu. Kita kasih apa? Kalian bilang gini, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Silakan moderatornya. Apa sih? Itu hasil diskusi kami. Sekian. Oh enggak ada itu Bu ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-temanku. Silakan. Ada yang oke. Siapa yang bertanya sebutkan namanya. Selviani, silakan ingin bertanya apa? Apa makna dari puisi tersebut? Apa makna dari puisi yang dibacakan tadi? Bukan Bu, Oh, salah. Dari puisi tersebut terdapat majas apa saja? terdapat majas personifikasi. Oke, ketika menjawab pertanyaan ini ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Siapa? Terus jawabannya apa? Oke, silakan diulangi. Diulangi Kak. Diulangi lagi. Dari puisi tersebut terdapat majas apa saja? Ada majas apa saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi. Iya. Dari puisi tersebut hanya terdapat majas personifikasi. Ya. Oke, majas personifikasinya ada di kalimat apa itu? Menggambarkan suasana yang berubah drastis. Kenapa itu disebut dengan personifikasi kira-kira? Ya, kenapa itu disebut dengan majas personifikasi? Memangnya personifikasi itu apa? Ada yang mau menjawab? Oke, Oke, untuk majas personifikasi, jadi benda mati seolah-olah menjadi hidup. Misalnya daun itu melambai-lambai ke arahku. Daun kan tidak punya tangan, tapi bisa melambai-lambai. Nah, itu disebut dengan personifikasi. Gitu. Kalau dari kelompoknya Amel, bagaimana penjelasannya? Terkait kalimat ini tadi Bu, apa Iya, ya? iya. Kalau di sini itu apa? Kata iya Bu, ralat tadi salah. Oke, silakan. Jawabannya itu sunyi pun pecah. Itu dari kalimat puisi tersebut dari majas personifikasi. Oke. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Farida Mustakira dari kelompok B. Maaf tadi nggak mendengarkan untuk majas personifikasi apa sih? Bisa diulangi untuk personifikasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farika. Iya. Contohnya sunyi pun pecah, memaknai kesunyian seolah memiliki kemampuan untuk pecah. Oke, bagaimana? Bagaimana Mbak Farika? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Apa citraan dari puisi tersebut? Oke, sebutkan namanya. Rahma Aulia. Rahma Aulia. Apa makna dari puisi itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Di dalam puisi tersebut terdapat citraan penglihatan. Citraan penglihatan Mbak Rahma. Ada lagi yang mau ditanyakan? Contoh kalimat dari penglihatan. Contoh kalimatnya, bukti kalimatnya atau kutipan puisinya seperti apa? Bukan pecah dari dalam distribusi, yaitu memfokuskan pada tujuan yang berbeda. Gimana? Oke, terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Semoga dari puisi tersebut kita mengambil hikmahnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok B, silakan maju.
Fariha, oke, silakan Fariha untuk memimpin diskusi, memimpin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kan sudah diterangkan tentang puisi 1 jam lalu. Terus kita mendapatkan tugas tentang membuat puisi, dan kami kelompok B mendapat bagian untuk mencari video dan membuat puisi dari video tersebut. Dan kami mencari-cari video tersebut dan menemukan sebuah inspirasi. Baru-baru ini Bupati Jepara membuat kebijakan tentang yang membuat pro dan kontra. Jadi kami menuangkannya dalam puisi. Maka perkenalkan dulu saya sebagai moderator Fadil Mustafira dan Luna untuk Rizky Amaluna untuk membaca puisi ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nafisa Putri sudah menjawab pertanyaan sekalian. Oke. Mulailah Luna untuk membacakan puisinya, silahkan. Harapan yang tertunda, Jepara, kota kecil yang penuh mimpi. Pelajar ingin belajar lebih jauh lagi. Keluar kota, melihat dunia baru, menambah pengetahuan, membuka wawasan. Namun Bupati, dengan keputusanmu, mereka terhenti di sini saja. Larangan itu menghalangi langkah, batas yang membuat mereka bertanya, mengapa? Mereka hanya ingin melihat lebih banyak, belajar dari tempat yang berbeda, mengerti dunia lebih luas, tapi kini hanya bisa biara di tempat yang sama. Bukan berarti mereka tak cinta Jepara. Mereka ingin membawa ilmu ke kota kita. Mereka ingin tumbuh, berkembang, dan kembali membangun Jepara yang lebih baik. Bupati, bukankah dunia itu luas? Biarkan mereka menjelajah, karena dengan ilmu dan pengalaman, Jepara akan semakin bersinar di masa depan. Terima kasih untuk Mbak Luna. Oh iya, Bu. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, silakan. Terima kasih untuk Mbak Luna karena sudah membacakannya. Jadi kami akan melakukan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya dan akan dijawab oleh Raina, Puput, dan juga saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Sebutkan nama. Saya Rizal Zulfa dari kelompok C. Apa makna dari puisi tersebut? Baik, saya akan menjawab dari Mbak Rizal. Puisi tersebut memiliki makna tentang bagaimana perasaan kecewa, frustasi, dan kesedihan yang muncul ketika harapan-harapan yang telah dibangun dengan susah payah tidak terwujud. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Mbak Syarul. Perkenalkan, nama saya Semira dari kelompok D. Apa saja pencitraan dalam puisi tersebut? Oh, pencitraan yang ada di dalam puisi ini ada 2. Kalau saya kasari ada 2 ya. Iya. Penglihatan dan pengucapan. Saya beri contohnya. Iya. Contoh penglihatan ada di kalimat keluar kota melihat dunia baru. Ada di kata melihat dunia baru. Dan juga Jepara akan semakin bersinar di masa depan. Ada di kata bersinar ya. Bersinar kan melihat. Oke. Sudah itu aja ya. Iya. Dan contoh pengucapannya ada di kalimat batas yang membuat mereka bertanya. Bertanya kan pengucap. Oh iya. Oke, sekian dari Mbak Shirley. Terima kasih ya. Bagaimana Mbak Shirley tentang tambahan? Puas dengan jawabannya? Puas. Oke, ada yang bertanya lagi? Oh iya, silakan. Perkenalkan, saya Nisa Fatimah Sari dari kelompok A Yunanya. Puisi tersebut terinspirasi dari apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Puisi tersebut terinspirasi dari sebuah kebijakan seorang bupati yang mengenai pro dan kontra. Jadi
Bagi kami berinisiatif menuangkannya dalam bentuk puisi. Bupatinya itu Bupati Para ya. Namanya bupatinya Bibit. Namanya siapa? banyak dong. Oh, Bibit Tias. oh Bibit Fitias. Oke. Gak ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Ya sudah cukup. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Ya. Dan sekian dari kelompok kami, saya dan kelompok kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kayak Farhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning sis. Kami dari kelompok C yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi akrostik yang berjudul Bijak. Untuk puisinya akan dibacakan Rekanita Regen. Untuk waktunya kami persilahkan. Bijak, berpikir tenang saat badai menerpa. Ingat bahwa sabar kunci segala rasa. Jalani hidup dengan hati yang terbuka. Alangkah langkah dengan cinta dan asa. Kuatkan diri walau rintangan menghadang di depan mata. Kasih. Oke, next. Sesi Q&A telah dibuka. Ayo guys, silahkan yang bertanya agar tidak sesat dijawab. Ayo siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Desi Alingsi, saya dari kelompok D. Saya ingin bertanya, apa makna dari puisi tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lydia. Makna dari puisi tersebut adalah ajakan untuk tetap bijak dan kuat dalam menghadapi masalah hidup. Oke, thank you sis atas pertanyaannya. Lagi? Ada lagi? Pencitraan apa yang ada di puisi tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Puput. Pencitraan ada dua, yaitu pencitraan penglihatan dan perasaan. Cukup kak? Contoh kalimatnya. Pencitraan perasaan. Ingat bahwa sabar kunci segala rasa. Penglihatan arahkan langkah dengan cinta dan asa. Oke, bagaimana Mbak Puput? Sudah? Oke. Ada lagi? Ada saya, Mbak. Oke, nama. Perkenalkan, nama saya Amalia Mutarmiza. Saya ingin bertanya, apa pesan dari puisi tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mbak Amel. Pesannya untuk lebih tenang, berpikir jernih, dan tidak gegabah dalam bertindak. Sudah. Sudah. Oke sis, thanks for your questions. Oke, kita kasih apa? Give applause. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok A, B, C, dan D. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil materinya. Kurang lebih kelompok A tadi memaparkan hasil
KPK diangkat dari kasus korupsi. Nah, yang kelompok B diangkat dari kasus apa tadi Mbak Farika? Bupati. Namanya siapa tadi? Terus yang kelompok C tadi tentang apa puisinya? Puisi akrostik berjudul bijak. Berjudul bijak. Nah gitu, itu adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita tadi belajar tentang apa saja? Membuat puisi. Langkah-langkahnya tadi apa? Apa saja? Ada apa saja? Yang kedua, citraan. Terus yang ketiga, terus yang ketiga. Oh iya, tadi ada majas. Terus yang terakhir adalah menyisipkan pesannya atau tujuannya. Jadi kalau membuat puisi jangan sekadar kata-kata saja tapi nggak nyambung. Apa sih yang kita ambil dari puisi itu, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau gitu ini kan kalian membahas puisi tapi secara berkelompok ya. Untuk selanjutnya ibu mau kalian membuat puisi secara individu. Ya, secara individu. Jadi tidak hanya kelompok tapi kalian juga membuat secara individu. Kalian cari kasus apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian. Tidak usah jauh-jauh di area Jawa Tengah. Tapi batasnya tetap Jawa Tengah ya. Cuman kalau di sekitar kalian berarti area Sowan Kidul itu malah lebih bagus gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Nah, puisinya itu seperti tadi. Jadi harus ada citraannya, ada majasnya, tipografinya seperti apa, pesannya ada juga. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk hasil puisinya kalian boleh tuangkan di Canva atau di LKPD atau di sebuah LKPD. Itu boleh. Kalian boleh dituangkan di Canva ataupun di LKPD. Gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas. Kalau begitu untuk hari ini sekiranya Ibu akhiri dulu ya. Kalian tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah. Kalian harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Nah, jangan sampai melenceng dari tujuan itu. Gitu ya. Sampai sini kita mari sama-sama membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.